Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan, oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Three of Swords. 3 pedang di sini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Jadi ini energi peruntungan dan kehidupan kamu teman-teman. Dari kartu pertama ini, mohon maaf ya, sangat terlihat dan menggambarkan banget lah tentang bagaimana sebenarnya ya saat ini kamu sedang merasakan sebuah kekecewaan. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kamu sedang merasakan sebuah kondisi kehidupan yang enggak begitu stabil. Ada pengkhianatan di situ, kegagalan di situ, kekecewaan di situ, teman-teman. Ya, jadi semua energi negatif itu sedang berkumpul menjadi satu. Ya. Membuat kamu tuh merasa terbebani banget. Membuat kamu tuh kecewa banget. Seperti itu. Ya, baik. Itu mengenai tentang mungkin perihal kehidupan sosial kamu, keuangan kamu ya teman-teman, ataupun mungkin dalam kehidupan rumah tangga ataupun keluarga. Nah, oke. Berbicara terkait dengan sebuah kekecewaan itu relatif ya. Jadi memang kali ini kita akan terfokus. Apakah dalam pekan ini kamu berpotensi berpeluang teman-teman ya untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan yang ada. Oke. Semoga ada kabar baik teman-teman. Wow. Aku punya The Magician. The Magician ini muncul hadir teman-teman. Jadi yang terlihat dari kartu kedua ini tentu kamu punya peluang, kamu punya kesempatan, ya. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil di sini. Sepertinya bakal ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ketika ada sebuah bentuk manifestasi atas doa, jadi apa sih yang nggak mungkin, gitu ya? Karena memang ini langsung semesta akan bekerja dengan caranya sendiri untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kamu ya. Ketika masalah yang kamu hadapi ini terkait dengan kekecewaan di dalam kehidupan sosial, pada pekerjaan, usaha, dan bisnis teman-teman, maka di sini kamu akan dapat kembali membuka jalan kerezekian kamu loh. Ya, seolah-olah nanti rezekinya itu akan datang dari segala penjuru arah. Ya mungkin dari situlah bisa jadi usaha kamu berkembang, bisa jadi tawaran pekerjaan di mana-mana banyak teman-teman ya. Oke, ini seakan ada energi pemikat gitu teman-teman ya. Ya, menarik energi-energi positif. Ya, dan bahkan kayak menutup sebuah kemungkinan masalah di dalam kehidupan yang lain itu juga kamu selesaikan. Nah, ini aku punya strength. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah penaklukan dan pencapaian, tentu kedua hal ini sesuatu hal yang luar biasa, teman-teman. Ya, pada akhirnya, apa yang menjadi upaya kerja keras kamu yang nggak sia-sia gitu sih. Mungkin meskipun awal-awalnya, ya, kamu kecewa banget. Oke, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Pentacles. 3 koin ya, teman-teman.
Tiga koin ini kartu menggambarkan tentang sebuah kejutan ya. Mungkin sebuah bentuk manifestasi. Contoh seperti ini ya. Ketika kita berbicara terkait dengan perihal keluarga nih, keluarga rumah tangga. Ya teman-teman, ketika hubungan rumah tangga keluarganya lagi nggak baik ya, ternyata di sini akan kembali membaik nih. Ya, saling memaafkan ataupun mungkin ada penyesalan ya teman-teman. Kemudian ya kembali baik lah ya. Nah, kemudian juga berbicara terkait dengan pekerjaan, usaha bisnis itu sama ya. Jadi mungkin seseorang ya, energi dari seseorang teman-teman ya, ingin ngajak kerja sama kah, ya ingin nawarin pekerjaan kah. Jadi memang setelah Idul Fitri ini, kalau aku lihat sih banyak kok hal-hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Taurus dalam pekan ini? Oke, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Pentacles. Ada Ratu Koin, teman-teman. Ratu Koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, terkait dengan kondisi keuangan kamu, terkait dengan kondisi finansial ekonomi kamu di sini teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang bakal berlimpah ruah nih teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena di sini seolah-olah nanti kamu bakal terkejut ya. Seolah-olah ada hal-hal yang tak terduga yang kamu peroleh nih. Ketika kamu merasa nggak mungkin deh kamu mendapatkan rezeki berlimpah, nggak mungkin deh ekonomi kamu akan meningkat teman-teman ya. Ternyata ini akan kamu dapatkan loh. Ya, sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi kun fayakun. Nah, ternyata aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu benar-benar berputar. Ya, Tuhan itu maha adil teman-teman, maha melihat, maha mendengar terhadap segala hal apapun yang kamu lakukan. Ya, ikhtiar kamu, kemudian doa-doa kamu. Sehingga sebuah perubahan itu, ya, itu akan kamu dapatkan loh. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Oke, next. Wow. Pada kartu yang ketiga aku punya Six of Pentacles. Ada 6 koin di sini. 6 koin ini muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup. Jadi untuk masalah kondisi keuangan, ya kamu gak usah khawatir ya. Kebanyakan dari teman-teman Taurus ya, kali ini keuangan kamu benar-benar akan berlimpah ruah. Ya, sangat terlihat lah dari kartu ketiga ini teman-teman bagaimana kondisi keuangan kamu itu. Nantinya keadilan, keseimbangan, kemenangan, ya banyak hal-hal positif. Seakan-akan rezeki kamu nanti akan mengalir deras tanpa batas teman-teman. Ya, akan datang dari segala penjuru arah. Seperti itu ya. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Queen of Wands ya. Ada Ratu Tongkat teman-teman. Ratu Tongkat ini kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga kamu yang dalam pekan ini sangat stabil teman-teman ya. Sangat baik, energinya positif banget. Ya, masih penuh dengan hal-hal yang lancar ya, seperti itu ya teman-teman. Baik dari sebuah hubungan rumah tangga yang mungkin stabil, keuangan, ekonomi, rezeki yang juga cukup stabil ya. Nah, kemudian aku punya King of Swords. Tetapi ya, jangan cukup merasa puas, tetapi harus selalu mensyukuri teman-teman. Ya harus punya target-target yang mungkin apa ya, lebih lah ya. Nah, ya ini juga yang aku lihat gitu sih. Kamu punya impian yang besar teman-teman. Untuk mendapatkan impian yang besar tentu penting bagi kamu ya, untuk lebih ditingkatin lagi ikhtiarnya teman-teman. Ya, usahanya, doanya gitu ya. Nah, di sini aku punya The Empress. Yang paling terpenting bagaimana caranya kamu dan pasangan kamu tuh harus sama-sama lebih berkomitmen ya, menjalin sebuah komunikasi yang baik teman-teman, agar rezeki kamu akan lancar ya. Jadi hubungan rumah tangga yang baik itu nantinya akan menghadirkan rezeki yang baik teman-teman ya. Insya Allah untuk masalah rezeki juga bagus dalam pekan ini. Oke, ataupun bakal ada perubahan. Next,
Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Death di sini teman-teman. Death ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya suatu energi yang pernah membuat kamu sakit, suatu energi yang pernah membuat kamu kecewa, ya sakit hati ya teman-teman. Ternyata dia bakal kembali datang kepada kehidupan kamu nih. Ketika posisi kamu sudah menemukan seseorang yang lebih tepat, ya pasti selalu terjadi seperti itu. Penyesalan dan penyesalan. Ketika menyia-nyiakan energi yang baik. Oke, dan di sini dia berharap banget ya agar kamu bisa kembali kepada dia. Aku rasa teman-teman ya jangan sampai kamu pernah kembali terhadap energi lama gitu sih. Dan jangan sampai situasi dan kondisi ini nanti bakal berbalik. Contoh, ketika kamu kan sudah berpasangan nih, sudah punya kehidupan baru. Ternyata kehidupan lama menyesal, ingin kembali kepada kamu, dan kemudian mungkin contohnya juga kamu kembali kepada energi yang lama. Ternyata energi yang lama ini akan membawa sebuah beban, ya, dan kekecewaan terhadap kehidupan kamu, sakit hati kembali kamu, ya, dan ujung-ujungnya bubar. Nah, ketika itulah kamu akan menyesali juga, ya, kamu ingin menjalin kembali hubungan dengan energi yang kamu tinggalkan, tentu dong, itu nggak bakal sesuai dengan harapan-harapan kamu. Nah itu, jadi penting untuk bagaimana bisa mensyukuri ya terhadap segala hal apapun yang sudah memang Tuhan takdirkan untuk kamu saat ini gitu teman-teman. Ya, oke, next. Poin yang berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya 9 of Swords, 9 pedang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang apa ya kalau dikatakan hubungan kehidupan kamu. Aku akui ada sebuah energi negatif yang sedang membelenggu kamu. Ya, yang pertama itu yang membuat kamu tuh sulit menemukan jodoh dan pasangan hidup. Kemudian yang kedua, aku melihat juga kamu masih sulit untuk move on ya, melupakan kehidupan masa lalu. Sebenarnya itu yang hanya akan menyiksa diri kamu teman-teman. Ya, oke. Kemudian yang kedua ini ada pesan semesta untuk kamu. Kamu harus move on. Kamu harus melupakan segala kenangan masa lalu teman-teman ketika kamu ingin bahagia. Dan ketika kamu ingin menemukan kebahagiaan juga, ya kamu harus ada ikhtiarnya gitu. Nah kemudian di sini aku punya Four of Pentacles. Memang sih kali ini kamu lebih selektif ya. Kamu lebih banyak memilih ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa sih, wajar ketika memang ingin yang terbaik ya. Semoga lah untuk teman-teman Taurus yang jomblo single gitu ya, segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, The Devil ya, hati-hati, waspada teman-teman. Ya, ada energi guna-guna black magic ya yang sebenarnya mempengaruhi ini. Dan di sini aku lihat dia hanya ingin manfaatin kamu, ya, hanya ingin manfaatin doang. Dan setelah mendapatkan apa yang diinginkan, ya teman-teman, setelah kamu terpengaruh maka itu tadi kamu akan dikecewakan kembali. Jadi karena energi ini loh. Ya terkadang seseorang itu mempengaruhi menggunakan magic ya. Kalau memang tujuannya baik benar ya nggak masalah ya. Tetapi ketika tujuannya itu nggak baik nggak benar, ini tentu akan menjadi masalah. Nah pasti akan menjadi masalah juga teman-teman ujung-ujungnya. Kenapa? Ya karena bisa jadi hubungan itu nggak benar-benar pure murni ya dari hati teman-teman. Tetapi karena ada energi yang memaksa, mengikat seperti itu. Jadi seolah-olah itu ditundukkan teman-teman. Nah bisa jadi ketika nanti seseorang yang terkena magic itu ya lebih dekat dengan Tuhannya, kemudian perlahan demi perlahan ikatan itu lepas, terputus, maka itu juga nanti bakal menjadi sebuah masalah teman-teman ya, bakal menjadi sebuah konflik gitu ya, seolah-olah memang hubungannya nggak apa namanya jadi nggak adem, berantem terus teman-teman, dan bahkan bisa jadi akan berujung dengan perpisahan. Jadi itu kebanyakan ya nggak ada energi-energi yang alami ya, energi-energi negatif itu teman-teman ya. Magic guna-guna itu hanya akan membawa kesesatan deh gitu ya. Jarang bahagia, bahagianya nggak bakal kekal kecuali memang hubungannya itu
ya hubungan yang pure murni dari hati teman-teman, karena memang itu datangnya dari Allah. Oke, Tuhan semesta alam. Dan inilah 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Taurus. Semoga bermanfaat dan terima kasih.